Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Oke, di video ini Tarotku akan membacakan request-request dan komen-komen dari sahabat Tarotku. Kemarin Tarotku baru bisa mulai online lagi dan sekarang sudah bisa online lagi ya. Jadi Tarotku akan bacakan komen-komen dan request-request yang dari kemarin dan sebelum-sebelumnya lagi yang belum sempat Tarotku bacakan ya. Oke, Tarotku akan mulai dari request dari adik-adik. Tarotku, apakah aku sama mantan akan bisa bertemu lagi? Tolong bacakan tarotnya. Oke, apakah aku dan mantan bisa bertemu lagi? Dan untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku dengan cara apa? Subscribe channel Tarotku, like video-video Tarotku, dan bagikan pengetahuan dari Tarotku. Oke, kita akan mulai. Sekarang fokus bayangkan si dia. Fokus bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati, apakah kita bisa bertemu lagi? Oke, tanyakan dalam hati, apakah kita bisa bertemu lagi? Oke, Tarotku tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Satu, dua, tiga. Ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih ya. Tarotku akan beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Untuk memilih kartu paling kiri, apakah akan bertemu lagi? Kartu-kartu pedang dan tongkat lebih banyak mengarah ke arah jawaban iya. Dan di sini, kartu Knight of Swords sebenarnya mengindikasikan bahwa pertemuan akan kembali. Dan bisa saja ada bantuan dari sosok laki-laki yang usianya sama atau lebih tua dari kita yang membantu untuk pertemuan ini. Bisa juga sosoknya adalah sosok perempuan yang maskulin yang usianya sama atau lebih muda dari kita. Itu akan membantu pertemuan ini ya. Ini memilih kartu tengah. Kartu Empress sebenarnya memberikan sebuah kondisi bahwa satu sama lain secara perasaan akan terhubung kembali. Tidak pasti pertemuannya secara fisik, tetapi yang pasti ini akan dimulai dari satu sama lain mulai merasakan kedekatan perasaan lagi yang mungkin selanjutnya akan menjadi pertemuan secara fisiknya. Yang ini mungkin hanya perjumpaan, namun yang sini ini bisa ada kembali hubungan terjalin, kembali ada perasaan terjalin sebelum perjumpaannya ya. Ini memilih paling kanan. Kartu The Star sebenarnya juga adalah sebuah simbol bahwa akan ada peluang untuk berjumpa kembali. Namun seperti sebuah bintang, jika tidak diambil peluangnya bisa menjadi bintang jatuh dan hilang. Di sini ada peluang bertemu kembali. Di sini bahkan ada peluang dekat lagi dari secara perasaan. Yang ini peluang bertemu kembalinya juga besar dan di sini ada bantuan dari sosok laki-laki atau perempuan maskulin yang usianya sama atau lebih muda dari kita ya. Oke, kita lanjut lagi. Request selanjutnya masih request dari adik-adik. Tarotku, apakah saya dan mantan bisa seperti dulu lagi? Oke, jika tadi bertemu kembali, yang ini apakah bisa seperti dulu lagi? Sekarang bayangkan si dia. Bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati, apakah hubungan ini bisa seperti dulu lagi? Fokus, bayangkan si dia, apakah hubungannya bisa seperti dulu lagi? Oke, sekarang Tarotku tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang memilih kartu paling kiri. Apakah bisa bersama kembali? Apakah bisa bersama seperti dulu lagi? Kartu Hexpress sebenarnya adalah sebuah simbol di mana sebenarnya satu sama lain berada di kondisi tidak bisa mengungkapkan perasaannya. Jadi, di satu sisi tidak ingin menyakiti si dia, di sisi yang lain si dia juga melakukan hal yang sama, tidak ingin menyakiti kita, namun yang dilakukan adalah menyimpan perasaan masing-masing. Yang terjadi adalah secara fisik mungkin bersama, secara hubungan ada hubungan, tetapi secara hati tidak saling terkait, dan ini bukan suatu kondisi yang baik. Jika dulu hubungannya memang seperti itu, di mana tidak saling terbuka, maka hubungan ini akan berulang. Namun jika dulu hubungannya sudah sangat dekat dan bisa saling terbuka, maka yang terjadi ke depannya nanti mungkin ada kedekatan, tetapi tidak saling terbuka secara perasaan. Jadi saat nanti memang memiliki kesempatan untuk bisa dekat lagi, belajarlah untuk bisa saling menyampaikan apa yang dirasakan. Belajar jujur dimulai dari jujur menyampaikan perasaan kita yang apa adanya ya. Ini yang memilih kartu tengah. Apakah bisa seperti dulu lagi? Kartu 2 tongkat sebenarnya menyimpulkan ada sebuah peluang di mana hal tersebut bisa dilakukan.
Namun diambil atau tidaknya peluang itu tergantung pada masing-masing. Namun peluang untuk bisa kembali seperti dulu lagi itu ada. Kita lihat ada 2 tongkat di sini, 1 tongkat dilepaskan, 1 tongkat dipilih. Nah, karena ada 1 tongkat yang dipilih, berarti ada hal lain yang ditinggalkan. Bisa jadi entah di pihak kita atau di pihaknya sempat ada orang lain, dan tergantung nanti yang mana yang akan dipilih ya. Ini memilih kartu paling kanan. Kartu-kartu tongkat dan pedang sebenarnya mengarah lebih banyak ke arah jawaban iya. Dan di sini ada kesempatan untuk bisa kembali seperti dulu. Namun kembali seperti dulu berarti problem-problem yang ada di masa dulu juga berulang kembali. Karena itu harus sangat hati-hati di sini jika terjadi kedekatan kembali. Hal yang dulu menjadi problem tolong di kesempatan kali ini diselesaikan sehingga tidak terulang perpisahan kembali ya. Oke, kita lanjut lagi. Request selanjutnya adalah apakah saya dan mantan bisa kembali seperti dulu? Sudah. Reading dong, kenapa dia putusin aku, dari Elis Gunawan. Oke, sekarang fokus bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati, kenapa dia putusin aku? Oke, tanyakan dalam hati, kenapa dia putusin aku? Sekali lagi ya, tanyakan dalam hati, kenapa dia putusin aku? Oke, Tarotku tebar kartunya, Tarotku akan ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih 1 kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, untuk yang memilih kartu paling kiri, kenapa kira-kira dia putusin aku? Kartu Emperor sebenarnya menyimbolkan sebuah kondisi di mana dia memegang kekuasaan tertinggi, dalam artian dia bisa memutuskan untuk menyambung ataupun memutus tergantung suasana hati atau tergantung keinginan atau egonya. Jika dikaitkan dengan pertanyaan kenapa dia memutuskan aku, karena ada sisi ego seorang raja di sini di mana dia tidak ingin dikalahkan, dia tidak ingin didominasi, dan dia merasa bahwa dengan putus itu lebih baik untuk hidupnya. Jadi sisi egonya, sisi egois dia yang berpengaruh banyak sehingga dia mengambil keputusan untuk memutuskan kita ya. Ini memilih kartu tengah. Kartu Empress sebenarnya menyimbolkan sebuah kondisi di mana dia tidak merasa disayangi dalam hubungan kita dengan dia. Dan di kondisi sekarang, entah ada orang lain atau tidak, dengan tidak bersama kita, dia merasa lebih dicintai atau lebih disayangi. Hal ini menjadi pertimbangan kenapa dia memutuskan kita ya, karena dia tidak merasa dicintai oleh kita. Bukan berarti kita tidak mencintai dia, namun dia tidak merasa dicintai oleh kita ya. Ini yang memilih paling kanan. Kartu-kartu pedang dan tongkat, dan di sini khususnya kartu 5 tongkat menyimbolkan sebuah kondisi ada seseorang yang mengambil keuntungan dari sebuah situasi, dan ini yang membuat dia memutuskan kita. Berarti ada pihak di luar kita dan dia yang menginginkan pisahnya kita dengan dia ini terjadi. Jadi sebenarnya kenapa dia memutuskan kita? Karena disusupi oleh pihak yang mengambil keuntungan yang menyebabkan dia memutuskan untuk memutuskan kita ya. Yang ini tidak murni dari dia, ada gangguan pihak lain yang mengambil kesempatan dari situasi kita dan dia, itu yang membuat akhirnya dia yakin untuk memutus kita ya. Oke, kita lanjut lagi. Request selanjutnya adalah dari Ratu Bening. Request, Kak, tolong readingkan kenapa aku selalu sering banget kena penipuan uang, bagaimana cara menghindarinya. Oke, fokus ke diri. Untuk yang memiliki problem yang mirip sering mengalami penipuan, khususnya masalah uang, bisa ikuti pembacaan ini. Fokus ke diri, tanyakan dalam hati, kenapa aku sering kali mengalami penipuan uang? Kenapa aku sering kali mengalami penipuan uang? Bagaimana cara menghindarinya? Sekali lagi, tanya dalam hati, kenapa aku sering kali kena penipuan uang? Bagaimana cara menghindarinya? Oke, Tarotku tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Ada 3 buah kartu. Sekarang pilih 1 kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, untuk memilih kartu paling kiri. Kenapa seringkali kena penipuan uang dan bagaimana cara menghindarinya? Kartu King of Wands sebenarnya menyimbolkan suatu kondisi di mana ada sebuah prinsip dalam diri kita di mana ini membuat kita tidak tega untuk tidak membantu seseorang yang kita anggap layak untuk kita bantu. Namun yang kita anggap layak belum tentu layak kita bantu. Dan di sisi yang lain,
Untuk memilih kartu paling kiri, ini sebenarnya lebih ke arah sifat alamiah yang tidak tega sehingga akhirnya gampang terperdaya untuk tertipu. Dan cara menghindarinya adalah dengan belajar mengatakan kata tidak. Kadangkala dengan berkata tidak kepada seseorang, kita sudah membantu dia untuk dia bisa membantu dirinya sendiri. Jadi ini perbaiki beberapa prinsip-prinsip yang membuat kita mudah untuk merasa tidak tega pada orang dengan cara meyakinkan diri kita bahwa jika kita tidak membantu dia, kita sudah membantu dia untuk dia bisa belajar membantu dirinya sendiri ya. Ini yang memilih kartu tengah. Kartu pedang dan kartu tongkat lebih banyak mengarah ke arah jawaban-jawaban positif, dan di sini karena prinsip, dan di sini juga karena ada bagian pikiran kita yang tidak mengizinkan kita untuk tidak membantu. Hanya saja kadang membantunya terlalu nekat. Akhirnya menyebabkan kita dirugikan dalam membantu seseorang. Ya, ini juga belajar untuk berkata-kata tidak ya. Ini yang memilih paling kanan. Apa yang membuat gampang ditipu? Kartu 8 tongkat sebenarnya mengingatkan bahwa seringkali ada keraguan dalam diri kita yang menyebabkan celah orang bisa memanfaatkan keraguan ini untuk meyakinkan kita untuk terkena tipuannya. Jadi hati-hati di sini. Di sini karena banyak ragunya, di sini karena tidak tega, dua ini. Di sini tidak tega banget. Yang ini tidak tega dan kadang terlalu berani untuk membantu. Sedangkan yang di sini karena kita banyak ragu, orang membantu meyakinkan kita dan mengambil keuntungan dari situasi keraguan kita ya. Belajar bilang kata tidak, belajar bilang kata tidak. Saat ragu tidak usah buat keputusan, ambil jeda. Dengan begitu celah untuk ditipu akan berkurang ya. Oke, kita lanjut lagi. Dari Anissa Kidam Al-Hafsi. Kak, tolong dibacakan seandainya kami rujuk kira-kira di bulan apa? Oke, untuk yang punya seorang kira-kira akan rujuk kira-kira di bulan apa? Sekarang fokus bayangkan dia, fokus bayangkan si dia. Tanyakan dalam hati seandainya kita rujuk kira-kira di bulan apa? Oke, kembali fokus, tanyakan dalam hati seandainya kita rujuk kira-kira di bulan apa? Oke, sekarang tarotku akan tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, untuk memilih kartu paling kiri. Jika rujuk kira-kira di bulan apa? Kartu The Lover sebenarnya sebuah simbol untuk di mana kuasa-kuasa cinta kasih, kuasa-kuasa kasih sangat berpengaruh besar di hubungan kita dengan dia. Berarti kemungkinan rujuknya besar, seandainya rujuknya sangat besar, dan kira-kira terjadi di bulan apa? Kartu The Lover sebenarnya mengindikasikan di tengah-tengah bulan ya. Jadi kemungkinan berarti bulan Juni atau Juli, itu kemungkinan rujuknya besar ya. Ini memilih kartu tengah. Apakah bisa rujuk jika satu sama lain sebenarnya mau tidak terlalu keras dengan prinsipnya masing-masing dan mau belajar mengalah dan saling menerima, peluang rujuknya ada. Dan di sini sebenarnya seringkali saat jauh, pengen dekat, saat sudah dekat, malah sibuk ribut, ini yang terjadi di hubungan kita dengan si dia. Nah, jika dikatakan kapan peluang rujuknya, ini pun masih di arah sekitar tengah-tengah tahun, berarti bulan Juni, Juli, Agustus ya. Juni, Juli, Agustus masuk di tengah tahun, ini pun sama. Ini yang memilih paling kanan. Peluang rujuknya cukup kecil karena di kartu 8 cup ada terlihat seseorang yang sedang melangkah pergi menjauh, dia memilih untuk move on atau lepas dari hubungan yang pernah dialami bersama kita. Dan sebenarnya jika ada peluang rujuk, itu peluangnya kemungkinan di akhir tahun, tapi yang ini peluang rujuknya kecil ya. Ini di bulan 8 ke atas, Agustus ke atas, yang ini antara tengah tahun. Namun yang ini peluang rujuknya kecil karena lebih baik move on, mungkin untuk kita pun lebih baik move on ya. Oke. Sekian pembacaan di video ini, kita jumpa lagi di video-video lainnya dari Tarotku. Tarotku akan terus bacakan request-request yang belum sempat terbaca nanti, dan jika ada request baru akan Tarotku gabungkan juga ya. Dan untuk para sahabat yang tadi Tarotku lihat di beberapa bagian komen ada yang bertanya mengenai Instagram Tarotku, ada di ini Tarotku ya. Jadi ada di ini Tarotku, tidak di private, jadi bisa langsung. Untuk yang ingin tanya-tanya seputar tarot bisa DM, untuk yang mau request juga bisa DM lewat Instagram. Tarotku akan buatkan videonya di YouTube. Oke, terima kasih.